dan yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pastoral Paroki. Pada kesempatan ini kita mau berikanlah kami kesehatan jasmani dan rohani yang tetap, agar kami dapat mengikuti kegiatan rekoleksi ini dengan baik, karena ibadah yang kami jalankan ini hampir usai. Kiranya Bapa memberkati kami yang akan mengikuti kegiatan kami ini. Bapak sertai agar kami dapat mengikuti kegiatan ini dan tidak ada kendala satupun dalam kegiatan kami ini hingga pada nanti hari yang terakhir. Bapak, kami serahkan semua proses kegiatan yang akan kami lakukan ke dalam tangan kasih-Mu. Terjadilah seturut kehendak-Mu Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga berkat Allah turun atas kita, segala cita-cita kita dan kegiatan kita pada hari ini. Semoga kita selalu dijaga dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve. Yang terhormat Frater Ari Reyan sebagai pembawa materi di malam hari ini, Frater Ipan, dan yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pastoral Paroki Santo Ignatius Laha, Bapak Keri Kopong, yang kami hormati Kepala Dusun Belawa II atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Pemuda Dusun Belawa II Kakak Firdan, dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan menyupport kami PPA untuk mensukseskan kegiatan rekoleksi PPA yang berlangsung selama 3 hari ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Selamat malam, sekian dan terima kasih. Salam. Selanjutnya, kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala Pemuda Dusun Wailawa II. Kepada Bapak, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang kita hormati Bapak Frater, yang kita hormati Bapak Ketua Dewan Muda, karena Kepala Dusun malam ini tidak sempat hadir, untuk itu digantikan. Pada kesempatan ini kita mau menyampaikan sepatah dua kata untuk adik-adik yang punya kegiatan pada malam hari ini selama 3 hari. Jadi diharapkan bahwa dalam proses kegiatannya, mungkin ada punya kegiatan juga, jujur beta. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita dengarkan bersama sambutan Ketua Dewan Pastoral Paroki sekaligus membuka kegiatan rekoleksi di saat ini. Kepada Bapak, disilahkan. Terima kasih MC. Bapak Frater yang saya hormati, Frater Ari, Frater Ipan, Kepala Dusun Wailawa II, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pemuda Wailawa II,
ketua panitia dan teman-teman BPA sekalian. Shalom. Salve. Semangat sedikit kan? Shalom. Salve. Itu adalah semangat. Dewan Pastoral Paroki dalam hal ini di Paroki Santi Ignatius Timur Laha telah mengetahui kegiatan ini dan pastor paroki telah mengetahui dan mengizinkan kegiatan berjalan dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini selaku Ketua Dewan Pastoral Paroki saya membuka kegiatan rekoleksi Putra Putri Altar Paroki Santi Ignatius dengan tema spiritualitas BPA di tengah era teknologi. Dengan demikian berakhirlah acara pembukaan. Kita mendengarkan arahan dari seksi acara untuk tersuksesnya kegiatan ini. Kepada seksi acara disilahkan. Shalom. Sampai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami seksi acara. Di sini saya akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama tadi check-in, ibadah sabda, sambutan sekaligus laporan ketua panitia, makan malam, materi pertama yang akan dibawakan oleh Frater Ari. Yang kedua, doa malam sebelum tidur dan istirahat. Di sini saya akan membacakan aturan yang harus dipatuhi oleh teman-teman sekalian selama 3 hari berada di tempat ini. Yang pertama, menjaga ketertiban selama kegiatan. Yang kedua, selama kegiatan dilarang main HP. Jadi yang main HP dilarang. Setelah ini HP-nya disita karena setelah makan ada materi dari Frater, jadi HP-nya semua disita, taruh diletakkan di situ. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Jadi setelah makan, sampah-sampah, tisu maupun kertas permen diharapkan buang pada tempatnya, jangan buang sembarangan. Yang keempat, dilarang pulang ke rumah kecuali mandi, ingin pergi ke sekolah. Yang kelima, mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh panitia pelaksanaan kegiatan. Yang keenam, jika melanggar peraturan akan didenda sebesar 50.000. Sekian dan terima kasih. Berdoa sebelum makan. Ya teman-teman, sikap doa yang baik yuk. Selamat malam untuk kita semua, shalom. Seperti yang sudah diperkenalkan, benar saya Frater Ari yang dimaksud, Ari Samuel Reyaan, dipanggil Frater Ari. Kalau dari marga, jelas asalnya dari mana ya? Kalau bisa orang yang memimpin di altar, kira-kira seperti itu ya, ada gambaran. Jadi kita menjadi pelayan di altar itu sebenarnya bukanlah tugas yang biasa-biasa saja. Itu adalah sebuah tugas mulia, seperti kita melayani presiden
atau kita melayani orang besar. Tapi ini konteksnya rohani, kita melayani Tuhan. Frater bersyukur bahwa pengalaman kecil dulu menjadi misdinar yang rajin juga di gereja. Dari awal SD masih sangat kecil, dengan ketidaktahuan, rasa gugup, rasa takut kalau nanti ketika melayani altar, melayani imam, buat kesalahan dan itu ditegur langsung oleh pastor, misalnya dengan dicubit telinga atau dituki kepala, itu tentu menjadi pengalaman yang memalukan. Tetapi kemudian kita belajar menjadi pribadi yang teratur, yang tertib, yang disiplin. Terlebih soal disiplin waktu. Misdinar, putri-putri altar itu biasanya itu paling tidak enak kalau terlambat. Itu satu terlambat itu dia mempengaruhi yang lain. Lektor, akulit mereka yang melayani altar dan lektor yang disiapkan untuk kalau ada pastor juga, dia yang biasa membawa buku apa yang besar itu? Evangelium. Dibacakan pada hari Minggu atau pada hari-hari raya. Itu akulit ya. Lalu kemudian kebiasaan ini berkembang juga bukan hanya frater, tetapi para remaja, orang muda yang ingin melayani di altar. Tidak harus jadi frater, tidak harus masuk biara, tetapi dia diberikan kesempatan untuk juga melayani altar, melayani imam. Menjadi putra-putri altar itu sebenarnya tidak ada batasan waktu. Jadi semua orang bebas untuk melayani altar. Mau dia orang tua kah, kecuali kalau dia sudah bongkol atau sudah tulang sudah tidak mampu lagi baru mungkin. Tetapi kalau memang dia mau melayani altar, ya, tidak ada yang melarang. Koster juga begitu, sampai tua pun orang tetap melayani di gereja. Slide berikut. Istilah misdinar sendiri baru muncul pada saat Konsili Vatikan II. Jadi dia punya istilah misdinar itu kemudian muncul pada saat sesudah Konsili Vatikan II. Saat Gereja Katolik memberikan kebebasan kepada umat awam manapun untuk memeriahkan liturgi Misa Kudus tanpa merusak keindahannya. Dari sinilah muncul istilah putri altar, yaitu kaum wanita yang bertugas melayani imam selebran di altar. Misdinar sendiri merupakan gabungan putra-putri altar yang bertugas melayani imam selebran di altar. Tangan di altar? Tiga. Siapa-siapa saja? Ada pastor, ada frater, dan bukan diakon pastor frater. Iya. Okay. Ada pastor, ada diakon, tugas di Maluku Utara waktu penerimaan frater sebagai orang yang bertugas di paroki itu. Paroki Santa Maria Immaculata Falabisahaya, Mangole, Maluku Utara. Misdinarnya dulu ada di situ, tapi mereka di samping kiri dan kanan. Kalaupun ada suster, pasti dia berdiri lagi di sana. Mungkin sebagai acara penerimaan saja. Berikut.
Oke. Kita berbicara tentang spiritual atau spiritualitas. Mengutip dari laman Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata spiritual memiliki arti yang berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan, sesuatu yang bersifat rohani, batiniah. Secara umum, pengertian spiritual sendiri adalah segala hal yang berkaitan dengan hal-hal gaib atau yang tidak kasat mata. Tentang hal-hal yang gaib, yang misterius begitu. Tetapi ini bukan misterius yang roh-roh halus, itu bukan. Ini sesuatu yang misteri. Ada yang cuci piring, ada yang masak. Tidak perlu. Itu sikap-sikap dasar yang perlu dimiliki kita sedari awal. Itu dari rumah itu berlaku sampai di gereja. Tanpa orang suruh, tanpa mama suruh, tanpa siapa suruh. Itu kesadaran yang harus ada dalam diri kita, anak PBA. Melakukan kegiatan merenung setidaknya 10 sampai 15 menit setiap hari dengan meditasi. Siapa di sini yang bangun tidur dia langsung cari HP? Ini godaan paling besar. Siapa yang bangun tidur? Bangun tidur nih. Duduk tenang. Kalau dia kalau dia mau berdoa, dia berdoa dulu. Bangun tidur, cari posisi yang baik. Dia usap-usap mata, dia kasih kotai mata apa segala macam. Lalu dia cari posisi bagus supaya dia bisa tarik nafas dan meditasi 10 sampai 15 menit. Dia tarik nafas, dia bersyukur bahwa ternyata saya masih hidup. Itu apa? Kita meditasi sederhananya seperti itu. Lalu kita duduk, lalu kita berdoa. Tuhan terima kasih. Ternyata saya masih hidup. Engkau masih memberikan saya nafas, masih memberikan saya orang tua, keluarga yang mencintai saya. Kalian bangun tidur berdoa tidak? Tidak, Pastor. Saya tidak. Berdoa ya? Saya tidak. Bahaya kalau kita bangun tidur langsung cari HP, langsung lari kemana? Oh, saya bangun tidur lihat HP nonton. Bangun tidur, mandi, cuci muka, sikat gigi, apa segala macam, baru kita mulai cari HP atau cari yang lain. Menyimpan. Tapi paling penting itu ya, kita dalam satu hari 24 jam kita sediakan 10 sampai 15 menit saja untuk meditasi. Ada kesempatan untuk duduk tenang dan saya masih sehat. Ketika kita senang begini, kita sehat begini, kita kadang lupa diri ya. Nanti sudah sakit mau mati baru merengek ke sana kemari, berdoa ke sana kemari, cari buku, cari apa segala macam. Latihan paling sederhana ya, membantu kita menjadi pribadi yang tenang, pribadi yang bijaksana, pribadi yang anggun. Baca buku cerita, novel, apalah gitu, menulis puisi. Siapa di sini yang suka berbalas pantun? Keren. Atau main tebak-tebakan. Selain di sekolah, dalam kegiatan kita seperti ini orang bisa ciptakan permainan-permainan kreatif yang merangsang otak, yang membuat dia dekat akrab dengan teman yang lain.
atau mereka cerita apa seperti itu, cerita masa depan, membayangkan jodoh, membayangkan dia punya cita-cita, dia membayangkan dia di kemudian hari itu menjadi orang yang sukses, punya rumah yang bagus, punya suami dan istri yang ganteng dan tampan. Amin, cepat sekali. Ini Frater hanya membantu kalian membayangkan, bukan kalian yang kemudian berhayal dan menjadi gila ya, tidak ya. Siapa di sini yang hobi nonton drakor? Anime juga, kartun, kisah cinta, FTV. Tidak masalah kita punya minat seperti itu, tetapi Frater anjurkan jangan terlalu berlebihan ya, apalagi yang drakor. Indosiar sih. Indosiar penuh dengan kisah nyata ya, luar biasa. Drakor juga. Kita saking nonton drakor atau Bollywood, mereka membayangkan kemudian mereka punya cowok dari sana. Sedangkan laki-laki yang ada di depan mereka, yang setiap saat ada dengan mereka abaikan. Jadi kalau kita berhayal yang wajar saja, baik perempuan maupun laki-laki. Laki-laki mereka membayangkan mereka punya jodoh kemudian itu dari Paris. Dalam pertemanannya dia punya sahabat. Sahabat apa saja? Sahabat dia tempat curhat, sahabat dia bergosip, sahabat dia rencanakan hal-hal yang jahat. Itu sahabat sudah. Tapi dia lakukan berdua, bisa bertiga. Orang bilang besti atau apalah. Dia punya kelompok apa begitu, geng kampak, yang laki-laki. Beda bunda. Penting sekali kita punya dari sekian banyak teman, penting sekali kita punya seorang sahabat. Kenapa? Mungkin di sini kurang, di tempat lain itu banyak orang itu banyak kasus orang bunuh diri karena dia tidak punya tempat untuk bercerita, berbagi perasaan, mengungkapkan perasaannya. Dia meluapkan unek-uneknya. Belum lagi dia punya masalah pribadi yang begitu banyak. Dia sendiri, dia punya keluarga, dan dia tidak mampu untuk menanggung sendiri beban itu. Karena itu dia butuh seorang sahabat untuk berbagi. Dia meluapkan perasaannya supaya beban hidupnya itu kemudian menjadi ringan, menjadi berkurang. Kita senang-senang nih, tiba-tiba besok ada yang galau. Karena terlalu berat ini perasaan. Dia ada suka seseorang, tapi dia tidak mampu untuk mengungkapkannya. Karena itu dia butuh seorang sahabat menjadi perantara. Itu sebenarnya seperti itu. Frater tidak bilang kalian harus mampu tembak atau apa saja. Tapi itu perasaan terbagi itu penting. Di seminar itu, di biara-biara juga. Kalau dilarang bawa HP dari rumah dan ada frater yang kedapatan dengan HP, dikeluarkan juga hari itu. Dan frater pernah dikeluarkan hanya gara-gara ini. Tetapi frater tidak tahu kenapa Tuhan masih panggil frater kembali masuk. Luar biasa tidak? Luar biasa. Gara-gara HP, frater pernah mempermalukan frater punya orang tua di hadapan pembina. Itu frater punya kapal batu pribadi. Kalau di sekolah juga, kalau guru larang jangan bawa HP, juga sama. Nanti
kita orang tua dipanggil di sekolah atau dari HP. Sekarang lagi viral-viralnya orang gunakan media sosial yang tidak bijak. Banyak kasus bermunculan teman-teman kalau nonton TikTok, YouTube, kita bisa lihat setiap hari itu pasti ada yang viral. Hashtag viral apa gitu ya, kasus apa tergantung. Itu karena orang tidak bijak saja pegang HP. Dong lihat orang tidur, orang foto, orang video, dong bagi di grup. Nah, ini ada tindakan pidananya. Kalau teman-teman foto atau video orang tanpa izin, itu pasti kalau mereka lakukan pasti kita harus penjara, kita bayar denda. Jadi kalau kita pegang HP, peganglah dengan bijak. Kalau orang tua kasih hadiah HP, sebenarnya bukan untuk apa-apa, tapi menambah semangat kita saja untuk belajar. Biasanya misalnya nih cari tugas atau guru-guru sekarang kan minta tugas biasa kirim via WA. Nah, itu sebenarnya kegunaan HP untuk kita remaja. Juga dari HP atau dari teknologi pada umumnya menambah wawasan. Orang sekarang pegang buku mungkin sudah menjadi hal yang langka untuk kita di sini. Orang sekarang semua pegang HP. Ini karena kita koleksi saja makanya bawa buku. Di dalam HP ini Frater tidak bilang Frater simpan barang jahat di dalamnya. Tetapi di dalam HP ini dengan kapasitas internet kita bisa menjelajahi seluruh dunia dengan segala baik buruknya. Tadi Frater bilang dari hal yang paling kudus sampai hal yang paling jorok itu semua ada dalam HP ini. Frater bilang jorok pasti teman-teman memahami ya, mengerti ya. Ini godaan paling besar untuk semua orang tanpa mengenal batas usia, tanpa mengenal dia Frater ataupun dia siapa-siapa. Ketika kita sudah pegang HP, maka kita menjadi dua pribadi yang berbeda. Kita bisa menjadi pribadi yang baik karena memang HP itu berguna untuk membantu kita. Tetapi kemudian HP ini juga bisa menjadikan kita pribadi yang jahat. Kita bisa merencanakan segala sesuatu yang buruk lewat HP. Karena itu teman-teman kalau tidak bijak menggunakan HP dari sekarang, maka bersiap-siaplah menerima resiko apapun itu di kemudian hari. Kebiasaan-kebiasaan yang kita buat hari ini itu kemudian kita terima manfaatnya 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kalau sekarang orang rajin buat konten, lalu dia posting, mungkin 5 tahun dia sudah terima berapa puluh juta. Teman-teman percaya tidak? Percaya? Oke, mulai besok atau apa, ciptakanlah story-story yang bagus, yang bermanfaat. Misalnya nih, dia foto kali sana, lalu dia tulis satu kalimat indah di situ, atau apalah. Teman-teman menulis puisi, lalu posting. Itu jauh lebih bermanfaat ketimbang kita foto orang lagi makan, lalu kita jelek-jelekan dia. Kita foto orang lagi tiduran, mungkin tidak cuci kaki, lalu kita gosip dia. Itu tidak baik dan tidak perlu untuk